warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati Primaswari. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sekolah ini, saya mengajar mata pelajaran biologi. Akibat adanya pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara online dari rumah. Pada video kali ini, saya akan menyajikan salah satu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Pada masa pandemi COVID-19, terjadi perubahan besar pada proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang sebelumnya berlangsung secara tatap muka di dalam ruang kelas berubah menjadi pembelajaran online atau daring yang dilakukan dari rumah. Proses pembelajaran dari rumah dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran online seperti Google Classroom, Rumah Belajar, Kuiper, serta aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya. Komunikasi antara siswa dan guru juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi seperti WhatsApp, Line, Messenger, dan aplikasi obrolan lainnya. Pada awal pembelajaran daring, materi yang saya ajarkan adalah materi sistem pernafasan yang diajarkan pada tingkatan kelas 11. Materi ini kemudian saya kaitkan dengan terjadinya peristiwa pandemi COVID-19. Pembahasan tentang COVID-19 dan dikaitkan dengan materi sistem pernapasan, saya pilih dengan pertimbangan bahwa penyakit ini telah menjadi pandemi dan menyerang seluruh dunia termasuk di Indonesia. Diharapkan setelah pembelajaran ini, siswa dapat memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang COVID-19 sehingga pada akhirnya akan memunculkan perubahan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk dapat mencegah dan meminimalkan terjadinya penularan penyakit COVID-19 ini. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan tugas mandiri kepada siswa secara individu untuk membuat presentasi materi tentang COVID-19 dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Siswa diminta menggali berbagai informasi yang terkait dengan COVID-19 melalui aplikasi Rumah Belajar, Google, Wikipedia, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Pada portal Rumah Belajar terdapat fitur sumber belajar yang di dalamnya berisi aplikasi Si Tanggap Corona. Aplikasi ini berisi beragam informasi tentang COVID-19 dan mudah diakses oleh siswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode Discovery Learning. Metode Discovery Learning adalah salah satu metode pembelajaran yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga siswa menemukan dan memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Tahap pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Pemberian stimulasi dilakukan dengan menggali kembali pengetahuan siswa tentang virus yang telah mereka pelajari saat duduk di kelas 10. Siswa diminta mencari informasi tentang bentuk, ukuran, struktur, cara hidup, dan karakteristik coronavirus, serta cara penularannya hingga bisa menginfeksi saluran pernafasan pada manusia. Tahap kedua adalah problem statement atau identifikasi masalah. Wabah COVID-19 telah menjadi masalah besar di seluruh dunia. Penyakit ini telah menyebar ke seluruh negara, termasuk di Indonesia, dan telah menyebabkan jutaan manusia meninggal dunia. Tahap ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini, siswa diminta mengumpulkan data-data tentang kasus COVID-19, yaitu kasus pertama yang muncul di dunia, kasus pertama di Indonesia, dan kasus pertama di Sulawesi Tenggara. Kemudian, siswa diminta untuk mengumpulkan data-data jumlah penderita COVID-19 yang positif, meninggal dunia, dan yang sembuh setiap hari. Tahap keempat adalah data processing atau pengolahan data. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan ditabulasikan di dalam tabel, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram. Pada tahap pengolahan data ini, ditemukan pula berbagai macam istilah baru yang berkaitan dengan COVID-19, seperti OTG, PDP, suspek, social distancing, lockdown, isolasi, rapid test, swab test, local transmission, dan banyak lagi istilah-istilah lainnya. Banyaknya istilah baru ini semakin menambah pengetahuan baru bagi siswa. Tahap kelima adalah verification atau pembuktian. Dari hasil pengolahan data, ditemukan bahwa terjadi peningkatan yang sangat mengkhawatirkan yang berlangsung di dunia,
di Indonesia dan di Sulawesi Tenggara hanya dalam kurun waktu 2 minggu pengamatan. Terjadi peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif setiap hari. Begitu juga dengan jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Berdasarkan penemuan ini, diharapkan ada langkah-langkah konkret dari pemerintah dan pengambil kebijakan, serta perubahan sikap dan perilaku individu, termasuk siswa, dalam rangka pencegahan dan meminimalkan penularan penyakit COVID-19 ini. Tahap terakhir adalah generalization atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan sudah melakukan beberapa langkah untuk mencegah dan menekan jumlah kematian akibat COVID-19 ini. Antara lain adalah meliburkan dan menutup sekolah-sekolah, mengimbau karyawan untuk bekerja dari rumah, menutup dan membatasi jalur-jalur transportasi, dan mengimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Selain upaya pemerintah, dibutuhkan juga perubahan sikap dan perilaku individu untuk mencegah dan meminimalkan penularan COVID-19 ini, yaitu dengan cara tetap tinggal di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga. Pada saat pengerjaan tugas presentasi materi COVID-19 ini, siswa dapat berpartisipasi aktif dan dapat mengerjakan tugas ini dengan baik karena informasi-informasi tentang COVID-19 sangat mudah diperoleh secara online. Siswa memperoleh informasi dengan mengakses aplikasi Rumah Belajar, Google, Wikipedia, dan aplikasi-aplikasi lainnya.